Kalau kabar itu selalu baik kan itu. Nah, kenapa kabar itu selalu baik ya? Karena perintah Allah pertama kali itu untuk berbahagia kan begitu. Nah, kenapa kok berbahagia? Karena ya itu tadi ya, pertama kali manusia itu mendapat perintah Allah, itu perintahnya tuh begini. Hai Adam, makan dan minum sepuasnya. Dan ingat jangan dekat-dekat dengan pohon berduri. Nah, jadi tugas pertama dari seorang manusia itu apa? Ya berbahagia, bersyukur, menikmati. Nah, itulah tugas manusia. Bagaimana? Ya tentunya baik. Kenapa harus baik ya? Karena tadi karena yang pertama karena tadi, yang kedua karena memang tugas kita ini itu hanya dua. Itu apa? Berserah diri dan bersyukur. Kan itu tugas kita di dunia ini, berserah diri dan bersyukur. Nah, tapi itu harus diaplikasikan dalam perbuatan. Ya, berserah diri diaplikasikan dalam apa? Arti sholat atau menegakkan sholat. Bukan menegakkan sholat, loh ya, menegakkan sholat. Watuk ya. Nah, aku baca tadi kan tentang jati diri ya, tentang jati diri. Mari berubah untuk menjadi yang luar biasa kan. Diri ini kan sudah sering itu ternyata sama atau terhipnotis lah ya, terhipnotis sama guru-guru kita yang dulu-dulu ya, tentang jati diri kan, wiridan sekian ya, berpikir begini ya, kemudian nanti kamu akan bertemu dengan orang yang mirip dengan dirimu, kamu bisa minta apapun dan terkabulkan. Nah, itu kebanyakan kan seperti itu. Nah, terus ada juga yang lebih maju, mereka pengen mencari jati diri. Nah, kan itu kayak pas kapan itu ada tamu dari mana itu, Indramayu nggak salah ya, tamu dari Indramayu. Dia bilang bahwasanya dari umur berapa sampai tua itu dia mencari jati diri. Kan itu suka pergi kemana-mana, ke pondok-pondok pesantren, ya intinya mencari jati diri kan itu. Nah, saat itu aku tanya juga sama beliau, apakah kamu sudah dapatkan jati dirimu kan itu. Ternyata bapak itu pun juga masih bingung kan itu, nggak ngerti. Sampai sekarang saya belum menemukan jati diri saya itu siapa. Nah, kan begitu. Nah, kemudian di minggu kemarin kalau nggak salah ya, nah itu juga sudah tak kabarkan. Kalau memang kalian tuh mencari tidak mendapatkan jati dirimu, ya nggak usah dicari lagi. Jadi hidup tuh buat simpel, nggak usah mencari jati diri lagi. Terus bagaimana? Ya kita ciptakan aja jati diri kita. Kenapa kita harus mencari? Kita buat jati diri kita. Ya. Jadi kalau memang dicari itu kok kesulitan, ya nggak usah dicari lagi. Jadi hidup tuh nggak usah dibuat ngoyo. Ya, kita buat aja jati diri kita. Nah, jati diri kan sebetulnya hal yang orang bisa lihat dari kita. Ya, itulah jati diri. Jadi bukan hal aneh-aneh. Sebetulnya Pak Budi yang mana sih? Nah, Pak Budi yang mana sih? Ya, pasien begitu. Nah, apalagi kalau di tempat Pak Budi itu ada 3 Pak Budi. Pasti akan ditanyakan, Pak Budi yang mana? Nah, itulah jati diri sebetulnya, identitas. Ya, jadi jati diri, identitas. Nah, itulah yang sebenarnya sebetulnya. Makanya saya sering juga ngomong kan, bagaimana permintaanmu dikabulkan kalau alamatnya aja nggak jelas. Nah, biar dikabulkan bagaimana? Ya buatlah KTP. Nah, kan itu, buatlah KTP atau identitas diri, biar kalian punya alamat yang jelas. Nah, jati diri kalian itu bagaimana? Nah, itu loh ya. Jadi bisa, itu nggak perlu kalian cari ya, nggak perlu kalian itu pergi berburu kemana-mana ya. Kalian tidak perlu membayar untuk amalan, wiridan macam-macam ya, hanya untuk jati diri, itu bodoh sekali ya.
Tapi mulai sekarang kalian harus menyadari bahwa jati diri itu adalah identitas diri kalian, ya. Dan kalian bisa memperoleh itu dengan tidak mencari, tapi apa? Dengan membangun diri kalian. Ya, contoh Pak Budi ingin memiliki jati diri jujur. Maka bagaimana? Pak Budi akan menjunjung tinggi tentang kejujuran tersebut. Nah, maka saat orang bertanya, Pak Budi yang mana? Pak Budi itu loh yang orangnya itu sangat jujur sekali. Nah, itulah jati diri. Nah, jadi memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang dimiliki orang lain. Ya, itulah jati diri. Jadi bolehlah semua orang jujur, tapi aku Pak Budi lebih jujur daripada orang-orang lain. Kenapa? Karena kejujuran mereka itu cuma sebatas ini. Nah, begitu ada begini, mereka akan berbohong dengan alasan bawang putih dan sebagainya. Tapi aku nggak mau seperti itu. Nah, kalau memang A ya aku katakan A, kalau memang B ya aku katakan B. Nah, itu juga bisa menjadi jati diri kalian. Nah, terus kemudian bicara tentang benar, juga begitu. Aku ingin memiliki kebenaran. Jadi apapun yang aku sampaikan itu harus benar, walaupun itu tentangan dengan semua yang ada atau yang semua yang sudah menjadi budaya, ya. Tapi kalau memang itu benar, pasti aku sampaikan dengan kebenarannya. Nah, itu juga merupakan jati diri. Ya, jadi sesungguhnya ya jati diri itu bukan untuk dicari, tapi harus kalian sadari bahwa jati diri itu adalah sebuah identitas diri atau sesuatu yang mencerminkan diri kita, dan itu harus kita bangun ya dengan susah payah ya. Sebulan 2 bulan itu nggak mungkin ya. Jadi beruntung yang saat ini ikut dan itu masih muda ya, kalian harus cepat-cepat menyadari, kemudian mulai sekarang kalian harus bangkit dan kemudian membangun diri kalian, karakter kalian ya, itulah jati diri kalian. Jadi suatu contoh, siapa sih Pak Budi, siapa sih Bang Jul, siapa sih Mas Agus, itu orang jelas, sudah jelas, oh orangnya seperti ini loh. Assalamualaikum, Mas. Mana Mas Imam ya? Hilang ya? Hilang ya? Nah, itulah. Kalian memang sudah Halo? Ya. Habis paket gitu. admin. Kayaknya ini jaringan kayaknya. Jaringan ya. Ya Mas. Terpental keluar Mas. Mute-nya diaktifin Mas. Oh, ada. Mute-nya diaktifin Mas. Mic-nya belum Mas, ya? Mic-nya belum. Suaranya Mas nggak keluar Mas, suaranya. Ada. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah kalian itu memiliki ya atau sudah mendapatkan, sudah membangun jati diri kalian ya nanti ya, itu kalian kembangkan, kalian sadari bahwasanya apa, di setiap manusia ya, dan apapun yang ada di dunia ini, apapun yang tampak di dunia ini, itu adalah sesungguhnya perwujudan dari Allah itu sendiri ya. Atau ada yang berkata bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah Nur Muhammad ya, itu memang benar. Nah, jadi Nur Muhammad atau Allah sendiri ya, itu adalah selalu menampilkan hal yang bagaimana, hal yang luar biasa, hal yang baik, hal yang penuh manfaat ya, hal yang selamat. Nah,
dari situlah akhirnya bagaimana kalian membangun sebuah kesadaran ya, yang dimana semua hal yang baik dalam diri kalian itu ya, amal-amal kalian, ibadah kalian, perbuatan baik lainnya dari kalian, itu semua itu sesungguhnya adalah kehendak Allah, atau semua itu adalah perwujudan dari karya Allah yang Maha Esa itu sendiri ya. Dan semua keburukan ya, semua keburukan itu datangnya dari apa? Dari karakter manusiawi, yaitu tadi apa? Kebodohan. Ya, jadi kalau ada keburukan yang timbul itu karena apa? Kebodohan kita atau kurang pengetahuan dari kita. Nah, akhirnya bagaimana di situ akan memicu kalian untuk apa? Senantiasa introspeksi diri dan senantiasa untuk belajar membenahi diri. Ya, kenapa? Karena kalian menyadari bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini, semua keburukan yang ada di dunia ini itu datang hanya semata-mata dari apa? Kebodohan kita atau kekurangtahuan kita. Ya, karena apa? Kalau Allah sendiri itu maha, ya. Allah sendiri itu sifatnya maha. Ya, maka bagaimana? Walaupun itu tampak tidak baik, tapi kalau itu karya Allah, pasti endingnya nanti itu pasti baik. Ya, endingnya pasti baik. Karena apa? Allah itu maha. Allah menciptakan dan Allah pun juga maha membangun, Allah pun juga maha mengakhiri, dan semua ciptaannya pasti berdampak baik. Ya, maka semua kebaikan datang dari Allah dan semua keburukan itu datang dari kebodohan kita, kurang pengetahuan kita, kurang kesabaran kita. Nah, maka disitulah akan tercipta sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, setelah manusia itu menyadari sudah memiliki jati diri atau memiliki karakter yang kuat, ya, terus kemudian memiliki sebuah kesadaran, ya akhirnya bagaimana? Barulah mereka nantinya bagaimana? Tentu akan mengenal Allah. Kenapa? Dia akan menyadari semua yang dihadapi, semua yang dihadapannya, ya tidak lain apa? Semua yang di hadapan dia tidak lain itulah perwujudan Allah. Nah, kalau seseorang itu sudah menyadari bahwa semua yang ada di hadapan itu, di hadapannya itu adalah perwujudan Allah, akhirnya bagaimana? Mereka menjadi orang yang merdeka. Mereka jadi orang yang merdeka, bukan orang yang dijajah lagi. Kan seperti itu. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, apakah selama ini aku tidak merdeka, Mas Imam? Ya, tanyakan pada diri kalian. Selama ini kalian berbuat itu lebih banyak dasarnya karena apa? Ya, kalau kalian berbuat dasarnya itu karena firman Allah ya, semata, berarti kalian merdeka. Tapi kalau kalian ya selama ini kok bersedih atau berbuat ini itu, tapi dasarnya karena nggak enak sama teman, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama kaum dan lain sebagainya, ya berarti bagaimana? Ya kalian hidup kalian masih dijajah. Kalian untuk saudara kalian, hidup kalian itu atas perintah kaum kalian. Nah, kan seperti itu. Kenapa? Karena dasar perbuatan kalian seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tapi di situ kalian pun juga sesungguhnya sudah diingatkan juga sama Allah. Barang siapa yang berharap selain kepadaku, niscaya engkau akan kecewa. Nah, jadi walaupun kalian itu patuh sekali menurutin omongan teman, kalian patuh sekali menuruti omongan kaum, kalian patuh sekali menuruti omongan saudara, ya aku pastikan, apa? Pasti kecewa. Ya, kenapa? Karena mereka senantiasa memang untuk melihat kalian, ya, tapi tidak mungkin memahami kalian sepenuhnya. Kenapa kok tidak memahami kalian sepenuhnya? Karena kalian sendiri aja dengan diri kalian tidak paham, apalagi orang lain. Ya kan? Karena kalian sendiri aja tidak paham tentang diri kalian. Bagaimana orang lain bisa memahami diri kalian? Nah, jadi walaupun kalian berbuat sudah sebaik apapun, ya pasti masih akan timbul apa? Pencelaan. Nah, dan akhirnya bagaimana? Ya kalian kecewa. Kalian akan berkata, kurangnya apa sih aku? Ya, kan begitu. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Nah, tapi kenyataan seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian sudah di situ, kalian sudah ke jenjang yang berikutnya, yaitu tadi kalian sudah menyadari semuanya bahwa kalian itu hanya
hanya hidup karena Allah ya, cukup jalankanlah firman Allah dan abaikanlah hal-hal yang datang dari orang lain itu abaikan ya, bukan abaikan ya sebetulnya ya. Tapi cukup aja. Kalau memang baik terima, kalau memang tidak baik ya sudah, nggak usah diambil pusing. Nah itu loh, kenapa? Karena kalian menyadari semua bahwa mereka berhak untuk memberi penilaian sama kalian, mereka berhak. Ya, tapi keputusan tetap ada pada diri kalian. Itu yang harus kalian ingat. Keputusan harus tetap pada diri kalian. Ya. Nah, jadi kalau kalian seperti itu, ya kalian tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Keputusan tetap pada kalian. Kalian mau apa tidak di tangan kalian. Ya, kalian harus sadari itu. Maka aku sering ingatkan juga pada semuanya. Ya, jadi abaikanlah kesulitan, abaikanlah masalah kalian, abaikanlah omongan orang. Tapi tetap sadari apa sih tujuan kalian. Ya, dan fokuslah pada tujuan kalian itu. Ya, jadi kalian harus yang terpenting dalam hidup itu sebetulnya yaitu tadi menyadari apa sih tujuan kalian. Ya. Nah, setelah kalian sadari tujuan kalian, maka bagaimana? Berjuanglah, fokus ke dalam tujuan itu. Nah, seperti itu aja. Kenapa? Ya jadi kalau kalian berbuat karena orang lain, ya jelas kalian nggak akan jadi siapa-siapa. Kalian nggak akan pernah punya kehormatan. Kalian nggak akan pernah punya karakter. Kalian nggak akan pernah punya jati diri. Itu sampai kapanpun kalian nggak akan punya. Ya. Kenapa? Karena kalian selalu melakukan atau kalian selalu berbuat karena apa? Karena orang lain, bukan karena Allah. Ya, tapi karena orang lain. Ya. Jadi biasakanlah bahasanya kalian berbuat itu hanya karena Allah. Nah, kalau karena Allah berarti dasarnya cuma satu, yaitu apa? Yaitu Islam. Dan itu, nah Islam itu yang bagaimana? Nah, Islam itu hanya punya dua kata kunci, selamat dan rahmatan. Nah, selamat itu berarti bagaimana? Ya jaga pikiran kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian. Ya, terus kemudian untuk apa? Untuk menuju yang namanya selamat tadi, rahmatan tadi. Nah, jadi kalau kalian sudah selamat, maka bagaimana? Pasti akan bergerak ke rahmatan atau apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian ucapkan, apapun perbuatan kalian itu akan tertuju kepada manfaat ke orang banyak. Nah, kalau memang perbuatan kalian, pola pikir kalian itu sudah seperti itu, nah, bagaimana? Ya berarti kalian sudah Islam. Nah, dan itu nanti ya kalian nggak akan lagi bertanya Tuhan itu seperti apa, terus bagaimana? Ya nggak akan. Karena apa? Kalian sendiri akan menyadarinya. Nah, tapi kalau kalian jati diri aja masih kebingungan kan ya, walaupun Tuhan di hadapan kalian, walaupun Allah itu ada di hadapan kalian, ya kalian nggak mungkin ngerti kalau itu Allah. Jadi bagaimana mungkin kalian itu ngerti itu Allah? Ya, jadi ya nggak mungkin ngerti lah kan itu. Kenapa? Karena kalian aja dengan diri kalian aja nggak paham, nggak ngerti, nggak memiliki karakter. Jadi kalau lucu sekali kalau kalian ditanya nyembah siapa, nyembah Allah yang mana? Padahal walaupun Allah itu di depan kamu pun juga nggak akan ngerti kalau itu Allah. Ya, kenapa? Karena kalian tidak mengenalnya. Ya, sebetulnya ikan. Ya, aku pernah cerita tentang ikan. Ada dua ikan yang berkata bahwasanya air itu hal yang hebat. Ya, air itu hebat ya, karena dia yang satu mendengar cerita bahwa air itu bisa digunakan untuk membangkitkan listrik ya, dan listrik itu banyak sekali manfaatnya ya, untuk setrika, untuk masak, untuk pendingin, untuk pemanas dan lain sebagainya ya. Dan aku pun juga begitu bercerita tentang kehebatan air ya, dan kemudian kedua ikan itu berembuk kapan ya kita bertemu dengan air ya, kapan ya kita bisa bertemu dengan air. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa air itu hal yang sangat luar biasa pokoknya ya. Nah, tapi dia akhirnya berunding kapan kita mencari air itu ya, dan di mana ya air itu. Nah, padahal bagaimana? Air, dia sudah hidup di dalam air. Jadi bagaimana dia bisa mencari air? Ya karena apa? Ya tidak tahu tadi. Ya. Nah, tapi di sini ya, kalau kalian tidak tahu Allah itu sebetulnya bisa dikatakan
Itu lucu ya. Kenapa? Walaupun orang di luar sana banyak mengatakan bahwa mengenal Allah itu ada ilmu tinggi dan lain sebagainya macam-macam. Udah. Aku nggak mau seperti itu, aku nggak mau. Nah, kenapa? Bagiku nggak ada ilmu tinggi itu, nggak ada. Ya. Nggak ada ilmu tinggi itu, nggak ada. Cuma kebanyakan ilmu itu ditinggi-tinggikan agar apa? Memiliki harga jual. Nah, kan seperti itu aja sebetulnya. Jadi ilmu-ilmu dari awal tuh kebanyakan tuh cuma ditinggikan, ya, dipoles, ya, agar apa? Agar memiliki nilai jual. Itu yang jelas. Ya. Kenapa? Aku katakan tidak sudah membuka rahasianya di lewat kitab-kitab suci, ya. Jadi kalau sudah dibuka sendiri sama Allah, lalu mana yang dikatakan orang hebat, mana yang dikatakan orang itu memiliki ilmu tinggi? Ya nggak ada. Kenapa? Ya, karena sebetulnya nggak rahasia kok. Karena di semua kitab suci sudah ada, sudah dijelaskan kok. Ya. Jadi kalau kalian justru sampai saat ini nggak kenal Allah, ya sangat rugi. Ya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan apa? Lepaskanlah ya pengaruh hipnotis. Ya. Lepaskan pengaruh hipnotis dari orang-orang yang kalian kenal dulu, ya. Jadi Allah itu memang nyata, Allah itu bisa dilihat, Allah itu nyata, ya. Jadi jangan berkata lagi bahwa ilmu menuju Allah itu sangat luar biasa, sangat tinggi, enggak. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri sudah memberi jalan kok. Ya, kecuali kalau Allah nggak memberi jalan dan aku buatkan jalan atau orang lain buatkan jalan, maka orang itulah hebat. Kenapa? Karena mampu membuat jalan menuju Allah, mampu menunjukkan Allah, itu hebat. Nah, tapi kalau Allah sendiri sudah menunjukkan, lalu hebatnya yang menyampaikan di mana? Terus ilmu yang hebat itu di mana? Ya. Di Al-Quran sudah dijelaskan ya, bahwasanya apa? Dimanapun ngomong hadap, itulah wajah Allah. Nah, coba kalian ulang-ulang terus. Kalian mau tidur, ya. Dimanapun aku menghadap, itulah wajah Allah. Barat dan timur itu adalah milik Allah. Ya, dimanapun aku menghadap, itulah wajah Allah. Barat dan timur itu milik Allah. Ulang-ulang dalam pikiran kalian agar apa? Pengetahuan itu bisa mendobrak, ya, atau bisa menggeser hipnotis yang kalian terima puluhan tahun sebelumnya. Ya. Kenapa? Sebelum kalian lahir, hipnotis itu sudah ada masalahnya. Jadi untuk menghilangkan begitu saja dalam kehidupan kalian, dalam pemikiran kalian, ya aku sadari itu tidak mudah, itu sangat sulit, ya. Jadi dalam sebelum kalian tidur ya, daripada kalian membayangkan utang kalian, membayangkan masalah kalian, membayangkan kesulitan kalian ya, lebih baik bagaimana? Selalu fokus saja sambil dalam hati katakan bahwasanya dimanapun aku menghadap, itulah wajah Allah. Ya, dimanapun aku menghadap, itulah wajah Allah. Itu diresapi benar. Ya. Nah, kalau kalian lakukan itu, insya Allah lah, kalian akan menyadari bahwa selama ini kita senantiasa bersama Allah. Selama ini kita senantiasa disertai Allah. Selama ini yang kita hadapi adalah sebuah percakapan. Percakapan dengan siapa? Percakapan sama Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bagaimana? Nggak akan ada jin, setan, demit yang mampu mendulit kalian ya. Kalau orang Jepang bilang gitu ya, nggak akan ada yang berani ganggu kalian. Ya, dan nggak ada orang yang sanggup memerintah kalian, ya, mengendalikan kalian, nggak akan ada. Ya, hanya Allah yang akan sanggup mengendalikan kalian. Kenapa? Karena kalian sudah memahami benar apapun yang akan terjadi dan apapun yang harus kalian terima dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Nah, dan orang-orang luar sana kalau sudah seperti itu akan mengatakan Anda luar biasa. Nah, kan seperti itu aja. Tapi kalau menurutku ya itu nggak ada sih orang yang luar biasa, nggak ada orang yang hebat, nggak ada ilmu tinggi. Itu bagiku pribadi itu memang nggak ada. Ya, kenapa? Karena ya semua sudah ditunjukkan Allah. Nah, itulah, cuma kita aja mau nggak menerima petunjuk Allah itu, atau lebih percaya dengan ya, yang lain. Nah, seperti itu aja. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini kan kembali ke topik kita, judul tema kita malam ini tuh pengendalian diri
Nah, gimana Ya. dasarnya pengendalian diri itu dan caranya seperti apa? Mungkin bisa dibahas sedikit, Mas. Kalau pengendalian diri kan udah jelas toh, Uni. Jadi di situ kita harus tahu ya. Apapun yang kita dapat ya, kita harus sadari dulu lah sebelum mengendalikan, kan kita harus tahu dulu yang kita kendalikan itu apa dan bagaimana kan itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu dasar-dasar dari apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Ya. Nah, kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah, apapun yang kita dapat dalam kehidupan ini itu bukan karena orang lain, bukan karena hal lain, bukan karena apa-apa, itu bukan. Ya. Tapi apapun yang kita dapat di dalam kehidupan ini itu adalah murni dari hasil perbuatan kita atau hasil apa yang kita tanam. Ya, jadi saat hidup kita saat ini, kenapa hidup kita ini sulit, kenapa hidup kita ini pahit, kenapa hidup kita ini kecut, kenapa hidup kita ini asam, ya, kenapa hidup orang lain itu manis, ya, disitulah kita kembali ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita tanam sebelumnya, ya, apa yang sudah kita tanam sebelumnya. Nah, kalau sudah timbul kesadaran seperti itu, ya, itu sebetulnya kembali ke dalam diri kita. Oh, hidupku ini pahit karena aku menanam pohon ini, ibaratnya. Nah, pertanyaannya, kalian masih mau menanam apa tidak? Ya. Nah, bagi orang yang punya pengetahuan, punya kesadaran, dia menyadari bahwa pohon ini itu menghasilkan buah yang manis, pohon ini menghasilkan buah yang asam. Jadi, dan aku nggak suka terlalu manis, aku tidak terlalu suka asam, aku tidak suka buah pahit. Ya, maka bagaimana? Ya nggak usah tanam buah itu lagi. Ya, tapi aku suka pohonnya, kendalikan, ditahan, ya, tahan. Kenapa? Karena ya tadi kalian di sini harus sadar, suka kalian tuh saat menanam. Kenapa? Kalian memang suka nanam, ya. Tapi masalah hasil itu akan lebih lama daripada waktu kalian menanam, ya. Jadi waktu kalian menanam itu paling hanya seberapa, tapi hasil yang harus kalian terima itu akan berulang-ulang selama pohon itu tumbuh dan maka selama itu pula ya pohon itu akan berbuah. Dan kalian mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan atau menikmati hasil buah itu, ya. Nah, tanpa kalian sadari atas perbuatan kalian, pola pikir kalian mau mengendalikan diri kalian, ya nggak mungkin. Kalian mau merubah diri kalian, ya nggak mungkin. Ya, kenapa? Kalian sendiri aja nggak ngerti apa yang harus kalian kendalikan, apa yang harus kalian rubah. Ya. Nah, maka bagaimana? Ya? Hal yang terbaik, langkah pertama yaitu itu tadi ya, sadari dulu apa yang bagaimana pola pikir kalian sebelumnya. Nah, dan pola pikir itu menghasilkan perbuatan yang bagaimana. Dan perbuatan itu sekarang hasilnya bagaimana. Nah, kemudian kembalikan pada diri kalian. Ya. Kalau memang kalian suka, ya lakukan. Kalau memang tidak suka, ya rubah. Ya. Tapi aku suka, Mas, ya tahan. Kan itu. Nah, kalau nggak bisa menahan bagaimana, Mas Imam? Ya kalian harus komitmen, kalian mau komitmen, mau tidak komitmen ya tetap kalian akan menikmati hasilnya. Itu saja, itu hal yang memang wajib, tanpa harus menunggu persetujuan kalian mau makan apa tidak, ya hasil perbuatan kalian itu nggak perlu persetujuan kalian, ya. Tapi di situ ada memang keharusan, kalian suka atau tidak suka, kalian mau atau tidak mau, kalian memang harus memakan apa yang sudah kalian tanam. Itu hukum. Kalau begini gimana, Mas? Kalau itu sudah tertanam dan berbuah, dan berbuahnya itu kan berkelanjutan ya, Mas? Ya, selama buah itu masih ada. Nah, kan cara membasminya bagaimana, Mas? Cara membasminya agar kita mulai lagi untuk menanam yang baru, mungkin memang butuh proses yang lama untuk berbuah lagi. Ya. Nah, takutnya ya, memang, yang ini masih ada kan gitu. Nah, di situ memang prosesnya untuk pemusnahan itu ya itu memang tidak mudah. Ya, kenapa? Karena di sebuah cerita ya Jawa ya di Sunan Kalijogo itu kan sudah diceritakan juga bagaimana
Jeung Sunan Kalijogo itu memusnahkan pohon-pohon yang buahnya itu tidak enak ya. Nah, di situ digambarkan bahwa Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai dalam waktu tahunan sampai tubuhnya berlumutan ya, dan di kepalanya dia sampai dibuat sangkar burung ya, sarang burung. Nah, itu sebetulnya kan untuk memusnahkan itu semua dalam diri kita itu bukan hal yang simple ya, sehari 2 hari itu enggak, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berlumutan. Itu menandakan waktu yang tidak terbatas ya, tidak ada batasan, sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, itu enggak ada ya. Nah, dan di situ digambarkan sampai burung aja bersarang di kepala ya. Kepala itu lambang kehormatan ya. Jadi kalau burung aja mengijak-ijak kehormatan dengan Sunan Kalijogo, apalagi yang lain, apalagi sesamanya. Ya. Nah, jadi bisa kalian bayangkan, itu memang perbuatan tidak baik itu memang apa ya? Efeknya itu memang sangat luar biasa menyakitkan lah. Ya. Nah, untuk itulah ya itu tadi, dengan kesadaran itu ya otomatis kan ya itu tadi kita akan berusaha sekuat segenap lah ya, dengan bukan sekuat kita sih ya, tapi segenap, karena kita harus memang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan kita sendiri, itu yang jelas ya. Jadi kalau sebatas kemampuan kita ya nggak akan musnah ya, tapi kita harus memiliki kemampuan di atas kemampuan kita ya. Agar apa? Agar kita bisa bersabar, agar kita bisa tawakal ya, bersabar untuk menanti dan berjuang untuk benar-benar pohon ini musnah kan begitu. Terus kemudian tawakal di situ, percaya ya, dan kemudian memiliki kekuatan lagi agar apa, tidak mengulang lagi ya. Nah, disitulah kita perlu ya senantiasa mendekatkan diri sama Allah kan begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemampuan kita itu hanya sebatas ya, tapi di sini kita memiliki benih ya, benih apa? Pengetahuan yang tak terbatas. Nah, kemampuan yang tak terbatas itu dimiliki oleh siapa? Oleh Allah ya. Dan sedangkan kita sendiri itu adalah bisa dikatakan percikan dari Allah itu sendiri yang paling sempurna dan paling disayang. Nah, itu sebetulnya anugerah yang sangat luar biasa. Ya, jadi saat kalian mau sedih juga, kalian harus ingat bahwa kalian itu adalah percikan dari Allah itu sendiri yang paling sempurna ya. Maka jangan pernah mengeluh lagi. Ya, karena itu adalah sebuah aset yang sangat luar biasa. Nah, di sini dipahami ya. Jadi intinya kembali lagi ya ke kesadaran ya. Karena tanpa kesadaran ya pasti kalian akan mudah putus asa. Tapi kalau kalian sudah menyadari ya, nggak ada yang namanya putus asa, tuh nggak ada. Kenapa? Karena kalian sadar bahwa ya inilah hasil perbuatan. Dan untuk memusnahkan ya memang tidak bisa dalam waktu yang tempo dan singkatnya ya, kayak proklamasi itu nggak bisa ya. Tapi sampai berlumutan ya. Jadi waktu yang akan menjawab nanti. Nah, itu loh. Ya. Iya. Paham, Mas. Ya, paham ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Nur Hari mau tanya. Apakah bentuk hukumannya sama dengan kesalahan ya, yang kita perbuat? Hukum ya tidak sama. Hukum itu ya sesuatu yang paling kita takuti. Jadi hukuman itu ya sebetulnya akan berupa apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang dalam kehidupan ini kita takuti, maka itulah yang akan terjadi. Nah, maka kenapa? Karena di Al-Quran pun juga Allah sudah menjawab itu. Ya, kamu akan kucoba. Itu di mana? Di rasa takutmu. Ya. Jadi ibaratnya kayak kita lah sama anak kita ya. Anak kita sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa tidak pakai uang saku ya. Kalau kita hukum nanti nggak tak kasih uang saku ya, jadi tertawain. Ya, paham? Ya. Paham? Ya. Ada lagi pertanyaan?
Silakan yang lain kalau mau bertanya, mumpung masih ada Mas Imam sini yang bisa menjawab. Bukannya aku bisa menjawab loh ya, aku hanya menyampaikan aja loh. Ya karena ya tadi seperti kata tadi, semua sudah ada dalam firman, semua sudah ada dalam kitab-kitab suci. Nah itu loh, cuma selama ini kan memang sama oknum tertentu, hal itu kan memang sebagian ditutupi, sebagian dibesar-besarkan. Nah ya itu tadi untuk dijadikan sebuah produk agar bisa laku dan menghasilkan sesuatu kan begitu. Ya jadi bukan menjawab itu enggak. Kalau aku menjawab, aku hanya menyampaikan aja apa yang apa sudah ada aja. Iya. Oke, silakan. Yang mau bertanya lagi, biar kita ada diskusi. Iya. Yang kerasa di hati, di pikiran, silakan diungkapkan saja. Halo, pada tidur? Diam-diam baik. Pak Bambang nih, Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Nah, kemarin ada waktu juga, sebenarnya tadi juga ada waktu kan untuk sebetulnya tadi kan juga ya tadi ya, kalau kita kembali lagi ya, tidak ada kejadian yang sebetulnya kebetulan dalam hidup ini, itu nggak ada ya. Jadi semua kejadian itu akan menuntun ke sebuah kejadian yang berikutnya atau dipersiapkan sama sutradara itu untuk menyambut atau membentuk sebuah cerita di kemudian hari ya. Jadi sebetulnya nggak ada hal yang kebetulan, itu nggak ada ya. Jadi intinya tuh segala sesuatu itu sebenarnya selalu terhubung kan itu. Jadi kayak kejadian ini tadi acara pertama jam 7 ya sampai molor ya. Kenapa? Karena kemarin aku memang is okay ya, karena memang nggak ada acara ya. Ternyata tadi ada acara mendadak dan itu di tetangga ya. Jadi kita mau menolak dengan alasan apapun kayaknya juga nggak nyaman lah ya. Jadi harus dan aku minta sampai jam 8 ternyata lebih dari jam 8. Nah, itu kan juga waktu juga mungkin aku mau memberi waktu sama kalian untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu kalian dan kalian belum mendapatkan jawabannya. Atau mungkin kemarin sudah bicara sama aku tapi belum memahami apa yang aku sampaikan. Ya kan seperti itu. Iya, tadi kita juga sudah banyak ngobrol-ngobrol, Mas. Sebelum Mas Imam masuk tadi, sama Eyang, sama Mas siapa tadi Pak Mas Hur. Jadi ya itulah, nggak ada yang kebetulan kan, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita masuk ke acara intinya gitu. Ya, karena ya tadi kalau kembali lagi ya, kalau kita tanya kabar ya, memang baik ya, dan rasakan itu memang baik ya. Jadi seperti halnya yang minggu kemarin aku pesan ya, boleh kamu menderita, boleh kamu menangis, boleh kamu mengeluh, ya bahkan kalian pun juga boleh berbuat jahat, itu boleh, aku nggak pernah larang ya. Tapi kemarin atau besok ya. Jadi kalau kalian mau berbuat jahat, mau bersedih, mau mengeluh, mau berbuat tidak baik ya, katakan boleh tapi besok aja. Ya, kenapa? Ya, setiap hari ini aku minta kalian menjadi yang terbaik. Nah, itu loh. Hari ini. Ya. Besok ngomongnya besok lagi. Jangan satu lagi aja ya. Berarti hari yang penting tuh hari ini ya. Hari ini yang kita yang terbaik gitu. Ya, betul. Ya bolehlah besok mau mengeluh, mau menggerutu, mau bersedih, mau bahkan berbuat tidak baik. Ya yang hobi minum juga begitu, yang hobi main juga begitu. Aku nggak ngelarang. Ya boleh kalian main, boleh kalian berjudi, boleh. Ya sepuas kamu ya. Tapi besok aja, tolong besok aja. Ya karena hanya jaga hari ya, setiap hari ini aja untuk menjadi yang terbaik. Karena paling tidak adalah hari ini ya.
buatlah paling tidak itu setiap hari ini buatlah satu orang itu kalian buat senyum aja lah. Walaupun cuma satu orang. Jadi kalau kalian jengkel mau nguploadin juga begitu, ya udah besok kita nggak akan kita uploadin ya, kita lebih upload ya, kan itu, tapi besok aja. Tapi yang menarik bagi saya yang tambahan barusan Mas, tidak ada yang kebetulan itu. Jadi di situ ada bahasa sutradara memberikan skripsi baru atau apa yang perlu dipahami oleh pemeran, kan gitu. Skenario. Iya. Kan sebetulnya apa ya? Perhatikan aja begitu. Karena yang mendapat gaji tinggi itu siapa? Yang perannya baik. Iya. Perannya itu baik. Makanya bagaimana? Ya itu tadi. Kalian tuh besok itu bukan panggung kalian. Ya. Kemarin juga gitu. Kemarin itu bukan milik kalian lagi. Jadi kenapa kalian kok masih bicara kemarin? Kenapa kalian kok masih menyedihkan yang besok? Sedangkan yang kalian punya, kenapa kalian abaikan? Panggung kita adalah hari ini, gitu ya Mas ya. Jadi katakan ke diri kalian ya, kalian tuh main di dunia ini itu satu hari ini, kan begitu kan apa? Besok sudah kontrak orang lain, itu bukan kamu lagi. Ya, nih, maka bagaimana? Ya hari ini kamu harus tampil baik, sebaik mungkin. Ya, kenapa? Hari inilah penilaian kalian, hari inilah penentuan kalian. Kalian dapat gaji honor atau kalian akan diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi semakin banyak job itu malah lebih baik ya Mas? Nah ya, kalau peran kalian itu baik, ya otomatis kalian akan diangkat menjadi karyawan tetap dong. Ya, iya. Menjadi karyawan tetap. Karena bagaimana? Di setiap film nanti ya, di setiap periode ya kalian akan dimainkan terus. Tapi kalau kalian nggak bisa berperan dengan baik ya sudah, putus kontrak. Besok ganti peran. Bukan ganti peran, minta main lagi. Ganti pemeran gitu, ganti pemeran. Ya, juga salah satu trik ya. Tapi kebanyakan itu orang memang tertipu. Untuk menipu pikiran kita ya, agar apa? Kita tidak larut di dalam di dalam jalan yang menentu ya, tidak ya. Maka ya kita selalu katakan itu, kalau perlu kalian bisa kalian tulis ya di dinding ya, baik kapan ya, bahwa kemarin itu sudah bukan milikku ya, kemarin bukan milikku, besok itu milik orang lain ya, milikku tuh hari ini. Iya betul. Ya, milik kalian itu cuma hari ini. Kenyataannya ya. banyak yang tertipu masa lalu dan masa depan. Nah, jadi katakan ya, istri kamu pun juga itu, istri kamu tuh hari ini. Maka bagaimana? Ayo, jangan kita buat kecewa istri kita ya. Kenapa? Ya, beliau jadi istri kita hari ini. Besok kita panjang apa enggak? Perannya sama kita. Jadi semua yang masih dunia ini mikirin mantan saja. Makanya jangan mikirin mantan gitu kan. Yang masih mikirin mantan sadar, eling. Rugi yang mikirin mantan mah. Mereka siap menerima buahnya ya nggak apa-apa. Jadi di sini peringatan lagi ya. Untuk membasmi pohon itu sampai berlumutan loh ya. Jangan main-main loh. Berlumutan loh. Oh iya. Menarik dengan kisah Sunan Kalijogo itu, karena di sini kita kan selalu dia berdiam, bertapa, menghilangkan pemikiran-pemikiran, dia cukup diam aja di situ, nggak mikir apa, mikir ini, mikir itu, yang mungkin yang ada bagi mereka menghadap Allah aja kan gitu. Nah, kalau di kita ini dan pegang teguh pada satu tongkat. Ya. Jadi tongkat itu kan sebenarnya mewujudkan
kemahasaan Allah, kemahatunggalan Allah. Gitu loh. Kalau kita kadang-kadang mikirin mantan ya. Yang sudah banyak mantan nggak usah dipikirin lagi. Iya. Hari ini adalah hari ini. Gitu. Dan tadi saya katakan juga kan, kalau kemarin itu boleh, ya. Jadi kalau kemarin itu masih boleh, kemarin seperti itu, ya. Kemarin kalian boleh minum, kemarin kalian boleh judi, kemarin kalian boleh tipu, kemarin kalian boleh bohong, itu boleh, ya. Asal jangan hari ini. Ya. Ingat ya, Allah itu menyukai orang-orang yang baik, ya. Tapi Allah itu jauh lebih suka justru sama orang yang kemarin minum, kemarin jahat, kemarin menipu, kemarin selingkuh, tapi hari ini dia sadar dan berubah. Itu Allah malah lebih sayang. Ya. Jadi berbahagialah yang minum, suka bohong, suka menipu, ya, suka berjudi, ya. Tapi hari ini kalian berani berkata stop. Hari ini aku harus berbuat baik, ya. Kalau mau berbuat tidak baik lagi, ada waktunya, besok aja, kan itu. Tapi setiap hari ini aku harus jaga untuk menjadi yang terbaik, itu loh, ya. Jadi sekali lagi, Allah suka sama orang-orang yang baik, tapi justru Allah lebih menyukai orang yang kemarin justru tidak baik, tapi hari ini berubah, malah Allah suka. Jadi manusia itu selalu diuntungkan sebetulnya. Jadi makanya jangan suka berdagang lah, lagi sama Allah lah. Ya. Karena kalian nggak usah minta, kalian nggak usah ngajak berdagang sama Allah aja, Allah pasti buat keuntungan untuk kalian kok. Walaupun apa yang dilakukan Allah pada kalian hari ini membuat kalian itu mungkin dibenci semua orang, dijauhin semua orang, ya, dihina banyak orang, ya. Tapi kalau kalian itu nanti lulus, ya kalian bisa lihat di Sunan Kalijogo, maka bagaimana namanya pun juga akan harum dan disegani semua orang. Ya, saat diuji ya Sunan Kalijogo ya itu tadi, apalagi manusia, burung aja bersarang di kepalanya kok. Nah sekarang pertanyaan, ada nggak yang kepalanya sampai dibuat sarang burung? Sarang kutu paling mah. Sarang kutu. Ya, jangan merasa dikucilkan, jangan merasa di apa namanya sepelekan, jangan merasa terdolimi lah, kan itu. Iya. Simbolnya bagus ya. Jangan begitu. Ya, jadi yang penting harus sadar bahwa oh hari ini peranku, ya, kan begitu. Nah, hari ini peranku. Nah, jadi fokuslah kepada peran kita aja. Dan kalau sama peran kita ya pasti apalagi sutradaranya Allah. Ya, sutradara manusia aja pasti seneng dan akan menilaikan nilai kontrak kita kok. Luar biasa. Apalagi Allah yang maha. Kan begitu. Ya, otomatis ya yang maha, yang menjadi sutradara, otomatis bagaimana? Ya Allah lebih detail, lebih melihat bagaimana kita memerankan, dan begitu. Maka nggak usah ditanya lagi, gajiku gimana? Ya pasti naik. Kan begitu. Nggak usah kamu tanya gaji, pasti naik, tenang aja. Malah ini bukan hanya gaji kamu yang naik, tapi kamu dapat bonus-bonus juga. Kenapa? Peran kamu sangat luar biasa. Kan begitu. Sutradaranya sayang ya Mas. Jadi sutradaranya nggak mau melepaskan karena ratingnya bagus. Ya, jadi kalau kalian itu merasa apa, ya merasa bagaimana, ya katakan, ini cuma sandiwara aja kok, ini cuma peranku aja kok, ya, kan begitu. Ya, jadi kalian tuh kesedihan kalian tuh bukan nyata, ya. Masalah kalian tuh nggak nyata, kesulitan kalian tuh nggak nyata.
Ya, kenapa? Itu hanya peran kalian aja, karena cuma suruh memerankan itu. Ya. Tapi ntar setelah pasti kalian bahagia. Nah, begitu juga. Itu cara kita mengendalikan pikiran kita. Ya, karena pikiran kita itu benar-benar apa ya, kritis sekali sih memang ya, nggak mau diam ya, selalu komplain ya, kadang selalu komplain, kemudian sering juga ngajak kemana-mana. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau pas kita punya duit, pikiran mau gimana-mana ya katakan aja, ini cuma sinetron, ini cuma peran, jadi ini bukan duitku. Ya. Ini bukan duitku. Jadi kamu jangan langsung minta ini, minta itu. Ya, kenapa? Karena aku harus mempertanggungjawabkan, karena aku dikasih ini itu hanya untuk peran aja, untuk bisa memerankan peranku aja. Nah, kan seperti itu. Paham ya? Jadi untuk mengendalikan diri ya pahami diri kalian, ya bagaimana pola pikir kalian, bagaimana penerimaan kolbu kalian itu kalian gitu. Jadi apa yang ada dalam diri kita lah kita pahami dulu kan itu. Kayak kemarin udah kuatan juga kan, potensi-potensi apa yang Allah berikan pada kita, talenta apa yang Allah berikan sama kita. Nah, kemudian itu sudah kita kembangkan apa belum, sudah kita kelola dengan baik apa belum ya. Nah, apalagi kalau kalian aja belum mengenali atau belum tahu talenta apa sih yang Allah berikan pada kita, itu aja belum mengetahui ya untuk apa bicara jauh-jauh ya, itu akan sangat menyayangkan dan buang-buang energi. Ya, jadi jangan sampai pengendalian diri, pencarian jati diri itu menjadi hanya sebuah apa ya, kata-kata yang memang sudah sering kita hafalkan ya. Jadi kemana-mana, apa sih mencari jati diri? Kamu mau kemana? Ke Cirebon, ke Gontor, ke ini. Tujuannya apa? Untuk mencari jati diri. Ya, tapi sampai kakek-kakek nggak menemukan jati dirinya. Ya, karena jati diri itu lebih condong dibuat, diciptakan, dibuat ya. Kenapa ya? Tadi kalian harus sadar betul bahwa semua perwujudan di dunia ini adalah Nur Muhammad ya. Semua perwujudan di dunia ini adalah perwujudan Allah itu sendiri. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi yang maha. Ya, jadi nggak ada manusia yang bodoh, nggak ada manusia yang sebetulnya sepele, itu nggak ada. Kalau kita bicara luar biasa, setiap manusia itu luar biasa. Nah, yang menjadikan beda itu karena apa? Ya tadi kembali lagi ke iman, takwanya. Iman itu ada percaya, takwa itu perbuatannya. Nah, untuk menjadikan kalian percaya, itu bagaimana? Ya kembali ke dalam diri kalian, potensi kalian, lihat diri kalian. Ya, kayak urut-urutannya tadi kan sudah tak urut-urutkan. Ya. Di sini ada pertanyaan. Halo. Duh, pada tidur semua nih. Ayo yang mau bertanya silakan nih. Biasanya ya, Pak Herlambang dan Uni Reni ini rajin bertanya. Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan tak lanjut ya. Jadi, nah saat itu menyadari bahwa di dunia ini adalah panggung sandiwara dan hidup ini, hari ini itu adalah peran kalian ya. Nah, pertanyaannya yaitu walaupun kalian punya segala-galanya, terus apa yang berani kalian sombongkan? Apa yang berani kalian pamerkan? Apa yang berani kalian banggakan? Kan itu. Kenapa? Karena semua yang kalian ada saat ini itu semua dari Allah. Agar apa? Agar kalian bisa memerankan peran kalian itu dengan baik. Ya, agar kalian bisa memerankan peran kalian itu dengan baik. Nah, itu loh.
Nah, ayo. Pertanyaan apa lagi? Silakan yang mau bertanya. Apa mungkin sudah paham semua? Terpana. Ini mau ditanya apa gitu sudah terjawab, tapi masih betah mendengar, Mas. Antara paham semua atau bingung semua. Ini tadi siapa yang ngomong ini? Mas Agus Gondrong. Ya. Oh ya, suaranya kan khas gitu loh. Masih gondrong, Mas. Oh, ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga rambutnya panjang kok. Tambah kumis sekarang tuh. Ya. Kalau aku memang tak buat pendek kan gitu. Kenapa kok aku buat pendek? Ya karena istriku suka aku pendek katanya. Anakku juga menyukai kan itu, makanya karena aku sudah berkata sama beliau bahwa ya sudah hidupku aku serahkan kepada kalian, ya sudah, istrimu pendek tak pendekin, istrimu nyemir ya silahkan, ya, kan begitu. Mungkin Pak Imam. Ya? Pak Imam. Ya. Mungkin perlu dijelaskan lagi mengenai kita kan harus menjadi peran baik atau menjadi orang yang baik gitu kan. Kan perlu diperdalam lagi parameternya seperti apa, baik menurut orang lain, menurut hukum tata negara, menurut kita sendiri, menurut hukum agama, atau menurut Tuhan. Bagi orang yang sudah berkesadaran, mungkin kan mereka tahu kan. Bagi orang berkesadaran berbuat baik itu menurut siapa tahu. Nah, itu bagi kita semua, kita yang ada di sini kan baik menurut siapa dulu. Terkadang perasaan kita sudah baik, tapi kok masih kena batunya. Nah, kan banyak gitu teman-teman. Oke, silahkan. Nah, ini tadi kan sudah disampaikan juga ya Mas Agus ya. Kita tuh nggak usah begitu peduli dengan si A, si B, dengan T, dengan S, itu nggak usah terlalu begitu. Nah itu loh. Nah tapi pedoman kita itu cuma satu hal, yaitu tadi Islam. Nah, kan itu. Nah Islam kemudian kita pecah menjadi dua, selamat dan rahmatan. Nah itulah pedoman kita, itulah yang harus kita pegang. Gitu, seperti itu. Maka aku sering bicara juga kan, terjemahkanlah Al-Quran. Terjemahkanlah Al-Quran sendiri. Nggak perlu kalian tuh mencari guru kemana-mana untuk menerjemahkan Quran, untuk menafsir Quran, itu nggak perlu. Kenapa? Karena guru kalian pun juga nggak ada jaminan dia mengerti. Guru kalian nggak ada jaminan mereka menyadari apa yang mereka ajarkan. Itu nggak ada jaminan. Nah, guru kalian nggak ada jaminan dia tahu betul. Kan itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sendiri, kita tahu itu benar apa salah, pedomannya itu apa? Cukup pegang Islam apa tidak? Yang menafsirkan itu membawa keselamatan, membawa rahmatan apa tidak? Selama itu tidak membawa dua itu, berarti bagaimana? Salah. Nah, selama kalian apa yang kalian buat, apa yang kalian pikirkan itu sesuai dengan selalu membawa keselamatan dan membawa manfaat untuk yang lain, berarti apa? Benar. Nah, nggak peduli itu perkembangan dengan hal apapun. Nah, paham, Mas Agus? Paham? Mas Agus? Dan itu kan memang harus diekro, bukan hanya sekali, bukan harus diekro, tapi harus ekro Muhammad ekro. Ya. Kenapa? Ya harus selalu dikaji ulang. Kan itu. Apa sih yang selama ini aku pikirkan? Apa sih yang selama ini aku perbuat? Nah, kenapa kok dampaknya seperti ini? Apa yang keliru? Apa yang salah? Apa yang kurang pas? Nah, kan seperti itu memang. Karena memang perintahnya bukan ekro, tapi ekro Muhammad ekro.
Paham ya? Oke. Nah, kalau kita berpikir tentang kesadaran itu, ya kita akan pusing sendiri juga sih. Karena apa? Banyak sih sekeliling kita kayak tadi yang ku alami lah. Itu aja juga membingungkan kan gitu. Sampai dulu ini kok begini kan itu orang lamaran kok tukon kok dikasihkan ke anaknya. Itu salah. Kan itu kenapa? Ya berarti itu nggak sadar tukon itu sebetulnya bukan kita beli perempuan, itu bukan. Tukon itu sebetulnya kan tujuan orang Jawa dulu, tukon itu untuk menghibur orang tuanya. Kan itu. Jadi karena anaknya mau kita jadikan istri, ya, nah kita menghibur orang tuanya agar rela. Kan itu. Nah, disitulah kita membawa bebunga atau istilah orang Jawa tukon. Ya, kan gitu, agar apa? Tidak terlalu bersedih kehilangan kan begitu. Malah ini kalau serahkan ke anaknya ya salah kaprah. Kan begitu. Berarti nggak ngerti tujuannya, maknanya ya Pak. Tadi guys, dukon apa? Dan itu hanya satu ya Mas Agus ya. Jadi rusaknya ajaran ya di situ ada. Jadi rusaknya ajaran itu kan sebetulnya ajaran dulu ya, sama yang membuat itu ya selalu katakan itu baik semua sebetulnya. Gak ada ajaran dulu tuh yang tidak baik, itu nggak ada, baik semua. Ya, cuma sayangnya yang belajar itu kadang belum begitu memahami, sudah merasa dirinya itu memahami semuanya. Ya, akhirnya bagaimana? Ya itu tadi membuka perguruan. Ya, membuka ajaran. Nah, akhirnya yang karena yang didapat itu taruhlah 80% ya, dia sudah berdiri sendiri. Nah, kemudian antrinya juga begitu, baru dapat 80% dari 80% guru tadi sudah buka lagi. Kan begitu. Dan itu seterusnya. Nah, akhirnya kan tinggal berapa persen yang beredar. Itu loh. Ya, makanya disitulah Allah juga sudah menyontohkan kenapa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Nah, kan begitu. Biar sebetulnya tujuannya kan biar manusia itu mulai untuk apa? Berpedoman pada satu hal. Nah, yang sumbernya sama. Ya, kan begitu. Jadi kalau orang itu berpedoman pada sumber yang sama, ya di situ mungkin ada perbedaan ya, ada yang meresap 80%, ada yang meresap 70%, ada yang meresap 50%, atau bahkan ada yang meresapi 10%. Nah, tapi itu jauh lebih aman. Nah, dibanding terlalu berturut-turut seperti itu. Nah, itu loh. Ya karena tidak jangkep akhirnya masing-masing membawa ajaran imitasi bukan yang asli. Lah ya. Menjadi pengembala domba akhirnya. Nah, makanya aku sering ngomong. Boleh penaik dewe. Nah, kenapa sih aku lebih suka dengan pakaian preman? Nah, kan sudah tak terangkan juga semuanya kan. Dan aku juga selalu katakan juga bahwa saya orang baik, aku bukanlah orang yang baik, aku bukan orang yang hebat, aku bukanlah orang yang bagaimana apa enggak. Kan itu bukan karena aku itu mau basa-basi atau karena aku tuh rendah hati, itu tidak. Sebenarnya karena kalau kita bicara rendah hati, aku katakan aku ini orang yang sombong. Aku ini orang yang sombong. Jadi apa yang aku lakukan itu bukan karena aku rendah hati, itu tidak. Tapi ya karena itulah sebenarnya semua manusia sama. Semua manusia itu sama. Yang membedakan manusia satu dengan yang lain itu hanya iman dan takwanya. Itu tadi keyakinannya dan perbuatannya. Ya, kalau cuma iman saja, dia nggak akan berbuah. Kenapa? Belum takwa, belum berbuat. Nah, jadi berbuah itu saat apa? Sudah takwa, sudah berbuat. Barulah di situ akan membuahkan hasil. Nah, itu loh. Nah, jadi dan saat itu juga sudah sering tak bahas juga kan tentang pesugihan dulu kan itu. Nah, kenapa karena dulu ada yang bertanya juga kan,
Kenapa sih orang memek sugih? Nah, kan begitu. Nah, dari yang lain itu sebetulnya bukan berarti dia mungkin memek nyiborong terus kemudian dikasih emas itu sebenarnya enggak ya. Tapi dia bahwasanya dia sudah dibantu nyiborong karena dia percaya dengan percaya yang tinggi. Akhirnya bagaimana? Timbullah unit kerja yang berbeda dari biasanya. Timbullah cara yang berbeda lebih dari biasanya, lebih yakin, lebih percaya diri. Nah, itu loh, timbullah pola pikir yang berbeda. Kenapa? Karena dia sudah yakin dibantu. Nah, karena dia yakin dibantu sama nyiborong, akhirnya bagaimana? Usahanya lebih baik. Karena usahanya lebih baik, akhirnya bagaimana? Keuntungan datang lebih. Lagi begitu. Makanya sering katakan, daripada kalian sama nyiborong, sama siapa-siapa lagi, kenapa sih kalian kalau nggak memek sama Allah aja yang maha gitu. Nah, ada yang berkata bahwa ya Pak Imam ya sama Allah ya pakai tumbal. Kan begitu. Jawatan, siapa yang bilang memek sama Allah juga pakai tumbal? Ya apa? Tumbalnya adalah perbuatan kita. Kan begitu. Nah, jadi minum-minuman asik itu harus kita tumbalkan. Kita nggak boleh ikut-ikutan minum. Dan itu judi itu mengasihkan. Kita nggak boleh judi. Ya, itulah tumbalnya. Ya, karena apa ya? Di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini ya nggak ada kehidupan yang gratis, itu nggak ada. Semua harus dibeli. Semua harus dibeli. Semua harus ada yang kita korbankan atau semua harus ada yang kita tumbalkan. Kan begitu. Nah, aku mau jadi orang baik maksimum. Apakah juga ada yang dikorban? Banyak sekali orang baik itu berkorban. Ya, harus banyak. Ya. Justru kalau menjadi orang yang tidak baik nggak perlu berkorban, nggak masalah karena memang ingin menjadi orang tidak baik. Tapi kalau kalian ingin menjadi orang baik, kalian harus beli, kalian harus berkorban. Ya, korban perasaan, korban hinaan, korban disepelekan, korban pokoknya banyak sekali lah. Nah. Menarik sekali ya tentang korban. Malah Nabi Ibrahim anaknya dikorbankan ya. Nah, betul. Nah, beriman. Ya, jadi di situ kapan ada perdebatan ada yang berkata yang dikorban untuk Ismail, dari lain ada yang dikorban untuk Ishak. Dan itu dia tanya sama aku, sebetulnya yang dikorbankan siapa Mas Imam? Ismail atau Ishak? Begitu. Tanya, apa urusan kamu? Mau Ismail, mau Ishak? Yang dikorban itu nggak ada urusan sama kamu. Kita mau tahu sebenarnya Imam. Kalau mau tahu sebenarnya, cukuplah lihatlah kebenaran ini. Ini lihatlah, karena imannya sama Allah. Beliau telah mengorbankan kamu yang beriman sama Allah juga. Kalian sudah mengorbankan apa? Sebenarnya bukan masalah Ishak atau Ismail. Ibrahim sendiri sebenarnya ya yang berkorban itu, yang dikorbankan itu sebenarnya Ismail Ibrahim sendiri gitu kan? Ya, karena apa? Iman beliau sama Allah. Iya. Nah, kalian juga mengaku orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, kalian sudah berani berkorban apa untuk Allah? Nah, itu kan itulah kebenarannya. Jadi bukan masalah Ismail atau Ishak kan gitu. Kalau kita menuju Ismail atau Ishak itu kita bodoh. Kita juga sama juga menipu. Kenapa? Karena kita nggak punya data-data akurat, nggak punya saksi-saksi yang akurat. Kita hanya berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita tahu, kan begitu. Ya, tapi kita di sini apakah tidak bisa berkata benar? Ya bisa, tapi di kita bicara benar dari sisi lainnya. Nah, itu loh yang memang bisa kita pertanggungjawabkan, kan begitu. Ya, aku berkata ya tadi sisi benarnya di sini yaitu tadi bahwa ada sama-sama manusia ya yang namanya yang ini Ibrahim, yang ini Agus. Nah, kan begitu. Kedua-duanya mengaku orang-orang yang beriman. Nah, Ibrahim karena beriman, dia menunjukkan, membuktikan iman beliau, dia berani mengorbankan
putra yang diminta. Nah, sekarang yang Agus ini diminta apa sama Allah? Sudah berani nggak memberikannya? Nah, kan begitu. Nah, cara Allah meminta bagaimana? Ya tadi, mungkin Mas Agus lagi ada rezeki. Ya, di situ dikatakan sama Allah, ya udah kamu minta makan sama Agus itu. Nah, kan begitu. Mas Agus ada rezeki. Di sini ada bangun kekurangan dana. Nah, mungkin sama Allah juga itu dibisikin. Nah, kamu minta itu kasku yang ada di Agus sana. Nah, kan seperti itu. Nah, maka kalau di ajaran Jawa itu memang kita dilarang untuk menolak pengemis kan gitu. Kenapa? Kita nggak tahu itu pengemis atau suruhan Allah. Nah, kan begitu. Itu kalau bahasa kecilnya lah. Nah, kan begitu. Dan itu sampai sekarang memang ada yang masih megangin itu juga. Jadi walaupun pengemis itu masih muda, pokoknya ada yang minta mau muda mau tua ya udah dia kasih, ya, karena dia berpikir, ya kalau itu pengemis, kalau itu utusan Allah untuk meminta kasnya yang ada padaku, ya gimana? Ya harus kuberikan. Nah, ada juga seperti itu. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Nah, itu loh. Yang penting kan ya itu dia kembali ke niat. Ya. Kalau kita bicara melebar-lebar ya, ada yang tidak memperbolehkan Mas Imam. Ya itu sah-sah saja, boleh juga. Ya, karena apa? Dengan kita memberi pengemis yang masih muda, sama juga kita menjadikan orang itu malas, ya monggo, itu juga apakah benar? Itu juga benar. Nah, kalau tidak dikasih apakah boleh? Ya boleh juga. Ya, jadi simpel aja lah. Jadi, kenapa kok bisa simpel Mas Imam? Karena di Al-Quran sendiri juga simpel. Ya, di Al-Quran sudah dibahas juga bahwa segala sesuatu itu adalah berawal dari niat. Ya, jadi niat kalian itu apa? Nah, aku niat kamu memberi karena aku nggak ingin menambah orang-orang muda tuh menjadi banyak pemalas, Mas Imam. Benar, boleh berarti. Nah, kan begitu. Aku memberi, Mas Imam. Apakah benar? Ya, niatnya apa? Karena ya kalau itu cuma pengemis, kalau itu utusan Allah untuk mengambil kas yang ada padaku, nah, boleh, sah-sah saja. Nah, itu loh ya. Jadi simple lah. Nggak perlu diribetkan ya, kayak sekarang dikit-dikit kafir, ini bid'ah, ini ini aduh. Ya kan kenapa kok seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka tidak menyadari ya tentang budaya dan ajaran. Ya, itu loh ya. Jadi semua orang yang berkata ini bid'ah, ini macam-macam, ya karena mereka tidak menyadari ini ajaran apa budaya. Jelas budaya Arab beda sekali dengan budaya Jawa. Jelas sekali sama budaya Sumatera. Kalau kita menjadi Islam, nggak ada keharusan pindah budaya, itu nggak ada. Yang penting perilaku kalian ya sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan. Itu saja sebetulnya. Jadi jangan ambil semuanya lah. Budaya Arab ya biarkanlah itu menjadi budaya Arab. Jawa ya udah oke lah. Ayo kita pupuk budaya Jawa. Nah, kan seperti itu. Karena yang penting ya tadi ajaran Islam itu bagaimana. Nah, itulah. Ya, jadi kan ya. Di pesan universalnya dari pengorbanan Ibrahim lepas dari perdebatan itu Ismail atau Ishak, secara universal adalah melepaskan keterikatan, merasa memiliki Ibrahim terhadap Ishak maupun Ismail. Seperti itu kan. Ya, itu juga boleh saja karena di awal tadi kan sudah kukatakan dan itu uang ini itu tuh hanya uang ini bukan milikku. Kenapa? Ini hanya peran aja. Uang itu mampir aja ya. Ini tuh cuma peran aja kan gitu. Kayak kalian lihat sinetron lah. Apakah rumah mewah itu rumah milik yang nempatin itu semua? Kan enggak dah.
Dia itu kan karena apa? Ya sedang main peran, dah. Iya apa enggak? Iya. Jadi biar hidup itu ringan ya seperti itu aja. Anggap aja seperti itu. Ini panggung sandiwara. Jadi apapun yang aku punya ini hanya sarana peran aja, hanya sesuai peranku aja. Jadi kalau cuma hanya pinjaman untuk peran, lalu apa yang kita banggakan? Lalu apa yang kita sedihkan? Lalu apa yang kita khawatirkan? Iya kan? Jadi yang harus kalian sedihkan itu cukuplah bahwasanya jika hari ini kalian tidak bisa berperan dengan baik. Kenapa? Semua sudah ditunjang. Ya, yang dapat peran sedih juga semua sudah ditunjang untuk menjadi dia bisa keluar air mata benar. yang dibuat peran suka dia sudah difasilitasi juga agar bisa berperan baik ya. Jadi perankanlah dengan peran yang sebaik-baiknya aja ya. Tapi jangan pernah nelangsa kan gitu kalau orang Tegal bilang jangan nelangsa kan itu. Ini aja. Kenapa kalau hari ini aja? Ya besok itu bukan milik kita. Besok itu ya kalau kita masih dipakai untuk peran-peran ya bisa jadi karena peran kita bagus, kita besok diperankan ke sinetron atau ke film layar lebar yang lebih bagus ya apa salahnya kan gitu. Tapi yang jelas ini hari inilah kita berperan ya, maka tunjukkanlah sama sutradara bahwa kita bisa berperan dengan sebaik mungkin. Nah itu aja ya. Jadi bolehlah diresapi peran itu ya, tapi jangan dibawa di dalam kehidupan kan itu, karena ini hanya peran. Ya, paham nggak? Ya, jadi hidup itu buat ringan aja ya. Ya, jadi katakan ya, ini hanya peran aja ya. Jadi boleh diresapi, tapi jangan dibawa ke dalam kehidupan kalian. Nah, itu loh. Jangan-jangan lagi berperan sedih, ya nanti ketemu istri uring-uringan, ketemu anak uring-uringan. Enggak tahu ini deh ya memang tadi kan cuma disuruh peran aja. Jadi saat kita bersama keluarga ya, bersama anak, bersama istri, bersama ya, bagaimana? Walaupun kalian itu sedang bersedih, walaupun kalian sedang apa, jangan tunjukkan kesedihannya kan itu. Kenapa? Karena kesedihan kalian itu hanya peran tadi. Dan ini waktu istirahat. Ya, jadi kalau waktu beristirahat itu kapan itu? Saat dengan keluarga. Ya, waktu istirahat kita untuk saja. Kalau malam tutup Ini pertanyaannya kok Siur ya? Ini ada yang bertanya di itu Mas, di apa namanya, di chat. Nah, apa? Mas Iman, bagaimana cara saya membina grup agar mereka mengenal jati diri mereka dan bisa satu visi dan misi dengan saya, serta solid dengan anggota yang lain? Mohon penjelasannya. Ya, kalau kita untuk sama ya, itu yang jelas kecewa. Jadi saat kita menuntut seseorang itu untuk sama, itu kita akan kecewa. Tapi kita harus bisa belajar untuk bisa menerima apa yang kita kelola. Itu ibaratnya sebuah masakan. Ya, jadi apa yang kita kelola itu adalah sebuah masakan. Nah, sebuah masakan kita tuh tahu yang penyedap, ya. Penyedap itu pasti sedap lah, ya. Kalau nggak ada penyedap itu kayaknya keplang. Ya, tapi pertanyaannya, apakah masakan itu harus dipenuhi dengan penyedap? Enggak juga. Dan justru kalau makanan itu dipenuhi dengan penyedap, rasanya apakah enak lagi? Udah nggak enak atau? Nggak enak. Kalian harus sadar.
bahwa apapun yang ada di sekeliling kita itu nggak jauh beda dengan dapur kalian. Ya, di dapur kalian ada apa? Asam, merah, bawang putih. Ada juga kan? Sedap, ada. Asin, ada. Nah, dalam kehidupan tuh apa sih yang lepas dari dapur kalian? Nah, dan disitulah kalian itu disuguhkan. Ini loh bahan-bahan yang kamu olah. Maka bagaimana? Olahlah agar bahan-bahan ini menjadi masakan yang sedap, yang luar biasa, yang enak. Jadi hingga karena kalian tuh pandai mengolah, akhirnya bagaimana? Orang nggak ngelihat lagi mana asin, mana manis, mana penyedapnya, mana tawarnya. Itu nggak terasa lagi. Kenapa? Rasanya cuma satu, nikmat. Iya, betul. Ya, paham nggak? Kita dalam mengelola, kan begitu. Nah, bagaimana kita menanamkan jati diri kita ke orang lain, macam-macam, yaitu sesuai dengan pemahaman yang kita punya. Ya, jadi tadi sudah aku jelaskan kan. Nah, itu pahami. Nah, setelah kalian itu memahami, kemudian menemukan banyak hal dalam kehidupan. Nah, di situ kalian nggak usah ditanya lagi bagaimana, karena apa? Kalian sendiri di situ sudah tahu. Oh, aku harus memilih seperti ini. Kenapa? Karena aku sudah merasakan efek-efeknya, aku sudah merasakan akibat-akibatnya. Nah, seperti itu. Dan tentu di situ kalian akan sangat menyesal juga kan itu. Kenapa aku tahu kok di usia sekian ya, kenapa aku nggak tahu dari dulu. Nah, coba kalau aku tahu dari dulu aku harus menciptakan jati diriku. Nah, maka bagaimana hidupku nggak akan seperti ini kan begitu. Nah, akhirnya bagaimana di situ nggak usah bagaimana lagi ya, tapi itu secara spontan kalian melihat anak muda atau mungkin melihat anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, itu pasti akan membimbing. Itu yang jelas. Nah, maka kayak Bang Julapan juga itu sering bertanya, aku ingin teman-temanku seperti ini, Mas. Aku ingin saudaraku seperti ini, Mas. Nah, kan seperti itu. Terus bagaimana lagi? Oke, silakan yang lain juga bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Atau cukup? Kang Aron? Mas Bagus mau nanya lagi nih. Ya, nah di sini aku rangkumkan ya. Jadi untuk bagaimana kita tahu perbuatan kita benar apa tidak ya, itu tadi ya. Yang kita pegang itu cukuplah cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak. Islam. Nah, apakah ini Islam? Apa bukan? Nah, dan tanda Islam itu bagaimana? Ya itu tadi, tanda Islam itu selamat dan rahmatan. Nah, itu selamat yang bagaimana? Rahmatan yang bagaimana? Nah, itu juga sudah sering aku sampaikan juga selama ini ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak mengambil satu tongkat itu ya tentang Islam itu sendiri ya, jadi kita akan kebingungan sendiri ya, karena ya itu tadi memang baik untukku belum tentu baik untuk orang lain ya. Apa yang aku lihat belum tentu terlihat sama seperti orang lain melihat ya. Kenapa? Karena dimensi yang berbeda pun ya itu akan mempengaruhi pola pandang seseorang juga ya. Seperti hanya orang yang hidup di dalam dua dimensi saja ya, dia taunya cuma maju mundur. Itu maju mundur samping ya. Dia nggak atas itu yang bagaimana, bawah itu yang bagaimana. Kenapa? Bagi dia atas bawah itu sama. Yang beda itu cuma depan belakang, maju mundur, kanan kiri. Nah, kan begitu. Mereka itu timbul sebuah kesadaran dan naik ke dimensi lain, maka disitulah akan lebih banyak juga titik pandang. Nah, maka bagaimana
banyak titik pandang. Akhirnya bagaimana bicara pun juga lebih hati, lebih baik ya. Dia tidak hanya memandang kanan kiri aja, tapi di situ yang terlihat sudah mulai kompleks. Nah, jadi semakin banyak dia masuk ke dimensi yang jauh lebih tinggi, otomatis bagaimana? Secara otomatis dia akan lebih sulit untuk menyalahkan orang lain. Nah, itu loh. Kenapa? Karena semakin jelas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi gini Mas, tentang dimensi ya, saya juga melihat sebuah film kayak inilah lapisan bumi, di atas bumi ada namanya ozon kan gitu. Jadi untuk menembus ozon itu kan perlu perjuangan yang luar biasa lah, katakan seperti itu. Nah, kemarin data kenapa uji? Ya, karena kalian harus naik dimensi dong, kan itu harus ya. Orang Islam mungkin dinamakan apa makom ya, kalian harus naik makom. Nah, kan begitu. Nah, setiap kali kenaikan, ya bagaimana mungkin kalian akan dikasih cuma-cuma? Ya harus diuji dong. Ya kan begitu. Maka kemarin aku katakan saat kalian itu mendapatkan ujian, seharusnya bagaimana? Kenapa kalian harus bersedih? Karena aku sedang dapat ujian, Mas Imam. Itu ajaran dari siapa itu? Dan itu kita dapat ujian tuh nggak harus bersedih. Ya, tapi seharusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena yang lain masih menunggu ujian, kalian didulukan. Loh kan gitu deh. Kalian tuh didahulukan ikut ujian. Jadi kalian harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Akan aku kerjakan ujian ini dengan sebaik-baiknya ya. Aku percaya, aku yakin aku bisa. Ya, kenapa kamu yakin bisa? Karena selama ini aku menyimak pelajaran yang kau berikan ya Allah. Loh kan begitu seharusnya. Menarik kemarin. Jadi jangan kayak nenek moyang kalian sekolahnya rendah-rendah. Ya kan begitu, gaulnya cepet-cepet. Ya. Jadi anaknya harus lebih maju. Terus bolak-balik ujian dekat lulus. Ada juga masalah yang masalah ini aja. Jadi aku masih muda sampai mau buyutan tuh masalahku tuh ini aja terus. Ya itu memang wajib. Kenapa? Karena nggak lulus tadi. Gitu. Jadi kalau kita masalahnya mau ganti, ujiannya mau ganti, kan begitu. Ya. Jadi kalau masalahnya itu aja, ya itu tadi, ya seperti yang dikatakan Mas Agus, berarti kalian belum lulus ujian, makanya bagaimana? Ya diulang-ulang terus, begitu. Hidup ngeluh terus, ujiannya mau lulus. Jadi kalau kalian kata lagi ya, kalau kalian mau mengatakan ini hanya peran aja, nggak sebenarnya. Ya kenapa? Ada lagi main sinetron sama awal, ya kan begitu. Ini hanya peranku aja, aku dipaksakan seperti ini aja. Mas. Di sekolah waktu saya sekolah dulu kan ada namanya ujian tuh semester ya, semester 1, 2, 3 untuk naik ke kelas 2 atau ke kelas 3. Ya. Nggak tahu tuh di kuliah semester, ujian semester juga sama kayaknya ya Mas Agus ya. Iya tuh, tapi materi ujiannya aja yang beda-beda, yang namanya juga ujian. Nah, jadi pertanyaannya kan masuk ke ruang ujiannya itu kan prosesnya kalau 1 tahun 3 bulan berarti dibagi 12 dibagi 3 berarti 4 bulan ya. Itu kan kurikulum pendidikan. Ya. Tapi ya kan nggak harus ngikutin pendidikan dong. Kurikulum pendidikan itu kurikulum dunia. Kurikulum kehidupan ya, Mas. Iya. Kurikulum kehidupan bebas memilih.
kelas biasa atau kelas akselerasi. Ya Pak Imam. Di kelas kehidupan ini umur juga berpengaruh. Begitu. Ya, jadi umur baru belasan tahun tapi sudah ikut semester kuliah. Ya, itu kelas akselerasi itu. Jadi udah kakek-kakek tapi masih ikut ujian SD atau ujian ya, naik kelas SD. Ya. Saya setuju dengan itu. Cuman banyak yang saya melihat, oh ini kita berada di dalam ujian tingkat akhir. Tetapi banyak orang itu masih membuang waktu dengan sia-sia karena yang mau ujian itu banyak kan gitu kan. Kalau kamu nggak mau hari ini ya udah kamu lewat, kamu tunggu lagi nanti kan gitu. Jadi maksudnya pesannya seperti itu loh Mas. Ya tadi kita abaikan apa kita lebih baik mulai membangun dari diri kita kan gitu. Di saat kita dan itu ya yang dulunya dapat sudah kita kenapa sedih. Nah, sedang dapat ujian. Bagi kita juga sering mendengar kasihan itu saudaramu itu ya, karena apa? Karena dia sedang dapat ujian. Nah, seperti itu ya. Itu harus kita rubah. Ayo kita berbahagia saat kita mendapat ujian. Karena apa? Ya, kita melihat dari sisi yang lain aja. Kita tidak melihat dari penderitaannya, tapi di situ yang kita lihat biasanya bagaimana kita diutamakan sama Allah. Nah, itu loh. Kita dikasih lebih sama Allah untuk didahulukan. Nah, kenapa? Karena Allah lebih melihatku daripada yang lain. Karena Allah lebih melihatku, akhirnya bagaimana? Aku didulukan untuk mengikuti ujian kenaikan ini. Nah, kan begitu. Nah, jadi kalau untuk orang lain ya jangan kita perlakukan sama dengan diri kita, ya. Tapi kalau kita mampu ya kita bantu. Itu kalau untuk orang lain. Ya, tapi kalau untuk diri kita ya kita nggak boleh mengemis-ngemis minta bantuan orang lain. Ya, tapi kita cukup bersyukur dan berjuang. Nah, itu loh. Jadi kasus sama, tapi perlakuan itu memang harus beda. Ya, jadi di mana harus kita terapkan, kita pakai untuk diri kita, di mana itu harus kita pakaikan ke orang lain. Nah, yang jelas apa yang kita pakai itu jangan dipakaikan ke orang lain. Nah, karena apa? Orang lain punya pakaian sendiri. Nah, itu loh. Jadi kita pilihkan aja pakaian yang cocok untuk orang lain. Karena ukuran kita berbeda ya. Jadi jangan, karena aku pakai kaos, wah ngelihat Bang Bisri, wah harus pakai kaosku. Iya, kita aja Bang Bisri. Kan gitu, kaosnya nyaman. Kan gitu, tapi kalau ini kan Bang Bisri ya nggak nyaman. Itu loh, karena apa? Ya mungkin seset. Kan itu. Jadi kalau kita ke orang lain ya kita carikanlah ya yang sesuai kan itu. Oh ini yang sesuai. Ini Bang Bisri coba ini. Nah kayaknya ikut ukuran nggak pas sama Bisri. Nah, kan begitu. Nah, jadi bukan jadi hukum itu menyelamatin enggak ya. Tapi itu hukum apa? Itu hukum yang bijaksana. Ya, kan begitu. Hukum yang bijaksana ya seperti itu. Jadi keadilan itu tidak harus sama kan gitu. Mentang-mentang ya kalian makan 2 piring ya, anak kalian kasih 2 piring itu kan keadilan, itu penyiksaan. Ya, keadilan bukanlah kalian kenyang, istri kalian kenyang, anak-anak kalian kenyang, teman-teman kalian juga kenyang. Itulah keadilan. Ya, itu bukan berarti wah aku harus adil, aku 2 piring ya, istriku harus 2 piring, anakku harus makan 2 piring biar adil. Itu nggak adil. Itu penyiksaan. Ya, kita melihat sisi keadilan itu di mana ya tadi. Oh aku makan sampai
Ya karena itu makan sampai kenyang, anak itu makan sampai kenyang, sahabat-sahabat itu makan sampai kenyang, saudaraku, nah, itulah keadilan. Ya, ada pertanyaan lagi, satu lagi Mas di chat. Itu pertanyaannya, dalam kehidupan kita berhadapan dengan hukum sebab akibat. Nah, bagaimana kami ini dari persepsi pengendalian diri? Itu pertanyaannya. Tadi sudah aku bahas, Audi. Untuk mengendalikan diri, macam-macam itu harus kita ketahui dulu sebab-sebabnya, terus kita timbulkan kesadaran yang ada pada diri kita. Bahwasanya ya setiap kita mengenal hukum sebab akibat, kan gitu. Ada api pasti ada asap. Itu, tapi ada asap, ada api. Ya, ada api pasti ada asap. Ya, kemudian kalau kita kenapa kita mendapatkan buah yang pahit, ya pasti ada tanaman yang pahit yang kita tanam. Nah, berarti di kebun kita ada tumbuhan yang buahnya pahit. Kenapa di kebun kita ada tanaman yang berbuah asam? Nah, kita cari apa sih di kebun kita ini yang buahnya tidak enak ini, kan gitu. Kenapa? Karena selama buah ini ada, ya pasti mengakibatkan hal yang sama. Ya, jadi jangan sedang sama ini banyak orang kan mereka selalu berubah jadi akibat yang timbul, kan itu. Sebenarnya selama ini tuh merubah akibat yang timbul. Nah, padahal kita harus tahu kalau sebabnya aja nggak kita rubah, ya walaupun akibat saat ini itu kita hilangkan, tapi kalau sebabnya masih tumbuh subur, ya bagaimana? Ya akan menimbulkan buah akibat yang sama terus berkelanjutan. Nah, itu loh ya. Jadi kita harus sadar dulu, kita harus koreksi diri dulu yang menjadikan sebab ini apa. Nah, itu kalau aku begitu. Jadi aku nggak peduli dengan akibat yang itu, aku memang nggak mau peduli. Kan itu kenapa? Selama akibat ini bisa aku hilangkan dengan menutupi, dengan berbohong yang dikatakan bohong putih dan sebagainya, itu untuk menghilangkan akibat. Kan gitu. Tapi ya itu tadi, selama sebab itu tidak berubah, pasti akan berbuah sama. Nah, maka bagaimana? Ya kita cari sebab-sebab yang ada pada diri kita. Ya, kenapa? Pohon di Bang Bisri sama pohon di Uni sama pohon di Mas Agus, di Bang Jul itu beda-beda. Nah, maka bagaimana? Sang pemilik kebun harus rajin-rajin meninjau kebunnya. Ya, kan begitu. Karena apa? Kalian memang sama-sama dianugerahi Bukit Tursina. Nah, tapi Bukit Tursina itu ada tanaman apa-apa saja. Kok hilang? Tursina mungkin paham nggak? Putus. Ulangi, keputus tadi, Pak. Ya. Selama kita hanya menghilangkan akibat, ya, selama sebabnya itu masih tumbuh, nggak kita basmi, ya, kita hanya membuang buah, ya maka bagaimana? Capek buang buah dari buah itu sudah. Tapi selama pohonnya itu masih, ya pasti akan menghasilkan buah kembali. Nah, itu loh. Nah, sedangkan tumbuhan yang ada yang itu di masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, kita memang sama-sama sama Allah dikasih anugerah yang begitu besar berupa apa? Bukit Tursina. Nah, dan di situ perintahnya bagaimana? Rawatlah Bukit Tursinamu itu dengan sebaik-baiknya dan berpegang teguhlah padanya, ya. Jadi kita memang disuruh untuk berpegang teguh sama Bukit Tursina itu dengan catatan sebelumnya dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi Bukit Tursinaku itu ada tumbuhan apa saja di Mas Agus, di Uni, di Bang Jul itu ada tumbuhan apa saja.
itu yang lebih tahu seharusnya apa? Pemilik Bukit Tursina itu sendiri. Nah, itulah fungsinya dzikir. Itulah fungsinya dzikir diri. Untuk apa? Untuk mengoreksi ke dalam diri kita. Ya, jadi jangan dalam berdoa juga begitu. Jangan bertanya apa salahku. Ya. Jadi apa salahku itu salah. Jadi katakan, aku memang banyak salah ya Allah, tapi aku nggak ngerti salahku yang di mana. Nah, kalau kalian memang kebingungan, nah setelah kalian seperti itu, maka berzikirlah, ya, bebaskan semuanya. Maka bagaimana? Insya Allah itu kalian akan dibimbing sama Allah, kalian akan ditunjukkan, oh salahmu tuh di sini loh. Akan kalian rasakan, atau bahkan kalian akan timbul kayak bayangan. Itu jelas. Ya. Maka setelah kalian dikasih petunjuk itu, bagaimana? Bersyukurlah dan bersegeralah untuk apa? Untuk merubah. Nah, itu loh. Untuk membasmi tanaman-tanaman yang buahnya tadi tidak mengenakkan. Ya, paham ya? Karena ya itu tadi, kita itu juga perwujudan dari dunia ini juga, perwujudan dari alam ini juga. Nah, di alam ini ya sama-sama di situ ada tanah, ada udara, ada air ya. Tapi apa yang dihasilkan tanah di Sunda ya, di Jawa Barat, sama apa yang dihasilkan tanah di Jawa Tengah itu beda. Ya, di Jawa Barat ya dan di Jawa Tengah tertentu itu bisa tumbuh durian ya, tapi di tempatku aku nanam durian berulang kali itu gagal terus sampai habis jutaan. Nggak ada yang tumbuh tapi berbuah ya, padahal ada tanah, ada udara, ada air. Nah itulah begitu juga dalam diri kita, sama-sama kita dianugerahi Bukit Tursina sama Allah. Ya, dan Bukit Tursina itu sama-sama hebatnya juga. Tapi ya kita sendiri yang harus mengelola. Kita sendiri yang lebih tahu apa sih yang tumbuh di Bukit Tursinaku ini. Nah, kan begitu. Nah, kita sama orang lain tuh hanya menyocokkan aja. Oh, kalau tumbuhan ini tuh buahnya ini. Oh, aku ya punya ya. Belum tak basmi saja dulu. Nah, kan begitu. Oh, ini di Mas Agus ada buah yang merambat itu namanya buah apa tuh namanya? Ingat mantan. Buahnya tuh ternyata apa? Bikin ribut keluarga. Kayaknya aku juga ada seperti itu ya. Kita tak gunting aja. Nah, kan begitu. Ya memang pasarnya berbeda. Kan memang itu berbeda ya, karena memang ya seperti itulah, kita sudah dikasih contoh sama Allah yaitu tadi apa yang tumbuh di Indonesia belum tentu ada di luar sana, apa yang di luar sana belum tentu ada. Agar semua bisa, nah itu loh, agar semua bisa saling menghormati, agar semua bisa saling ketergantungan. Nah, kan tujuannya tuh seperti itu. Seperti halnya yang sering aku jelaskan tuh, kenapa manusia kalian sama istri kalian tuh berbeda. Nah, kan gitu ya, kayak tadi lah. Kenapa? Bagaimana agar bisa sama misi visi? Ya, kenapa kita harus samakan? Ya, kita baik tuh karena berbeda. Ya, kita nikmat tuh karena berbeda. Ya, jadi perbedaan itu tidak harus membawa petaka. Sebetulnya kita sama istri kita lah. Ya, kita sama istri kita tuh beda. Tapi karena justru perbedaan itulah yang menjadikan kita bahagia. Ya, coba kalau kita sama istri kita sama, apa jadinya nanti? Itu malah sama agama juga dikritik, ya dikecam, sama negara pun juga tidak diizinkan. Jelas itu enak lah. Dan apalagi kok istri yang sama atau suami yang sama kan itu, sendal aja lah.
sama menghadap ke kanan semua, supaya kalian pakai. Jalan kalian pun juga pasti nggak nyaman. Ya. Jadi sendal aja yang satu harus menghadap ke kiri, yang satu harus menghadap ke kanan, harus beda. Bang, baru di situ kalian bisa jalan nyaman. Karena apa? Kalian menerima perbedaan dan kalian menyadari bahwa perbedaan itu indah. Nah, kan itu. Kalian menyadari bahwa perbedaan itu untuk melengkapi. Kira lucu, ternyata fatah. Oke. Udah paham belum ini? Iya, Mas. Ya, udah paham. Alhamdulillah. Ini mau tanya ini. Pak Fisri itu. Saya dengar itu ada hukum namanya hukum law attraction. Itu katanya artinya itu hukum tarik menarik itu bagaimana itu menurut dari Khalifah? Hukum law attraction. Kalau aku sih sebetulnya enggak. Kalau aku nggak pernah belajar hukum tarik menarik sih ya. Cuma aku hanya percaya bahwa apa yang kau tanam itu akan berbuah. Ya, karena kalau hukum tarik menarik itu aku nggak dikasih ajar dan aku memang tidak belajar di situ. Ya, jadi aku nggak belajar di situ. Tapi aku dan juga tidak diajar di situ. Ya, cuma aku memang pernah dikasih sebuah cerita itu begini. Ada orang yang jalan-jalan ya, jalan-jalan akhirnya dia kesasar sampai surga. Ya, jadi dia tuh tersesat sampai surga. Setelah dia itu banyak pemandangan yang indah-indah dan dia juga melihat satu pohon yang besar dan rindang, dia menikmati keindahan surga itu di bawah pohon yang rindang itu. Nah, di saat dia itu menikmati pemandangan di bawah pohon itu, dia berpikir bahwasanya seandainya saat ini aku makan soto itu seger. Ya. Nah, tiba-tiba datanglah soto dan dia makan. Nah, kemudian soto sebelum habis, dia berpikir lagi, seandainya ini ada minuman es campur, lebih nikmat. Langsung ada es campur. Nah, terus kemudian dia berpikir, seandainya ada buah, enak sekali. Nah, kemudian ada banyak buah sesuai yang dipikirkan. Nah, dia makan. Nah, kemudian dia sudah makan soto, minum es campur, makan buah-buahan, dia kenyang. Setelah kenyang, ya, dia berpikir lagi, kenapa tadi tiba-tiba ada soto? Kenapa tadi tiba-tiba ada ada es campur? Kenapa tadi aku berpikir buah? Kenapa langsung ada buah? Wah, jangan-jangan ini di sini ada hantunya, ada setannya, ya. Jangan setan nanti kayak aku, ya. Dan kemudian mati dibantai sama setan-setan itu. Dan akhirnya bagaimana? Terjadi juga, ya. Satu, kemudian datang lagi tambah banyak dan semua setan ngeroyok dia dan dia akhirnya meninggal. Paham ya? Iya. Iya, paham. Dan pohon itu juga ada di bukit tercina kita. Ya. Maka bagaimana? Jadi pertanyaan di situ, maka berhati-hatilah saat engkau berpikir kan itu. Kenapa? Karena orang yang berpikir di surga itu semuanya bisa terjadi. Ya, berpikir di surga. Jadi berpikir di surga itu sebetulnya dalam arti apa? Saat pikiran itu tenang, fokus, ya, tidak ada rasa takut, maka memang itu akan terjadi. Karena itulah pikiran di surga. Tapi kalau kita berpikir kok ada ketakutan, ya di situ nggak akan terjadi. Karena apa? Yang terjadi ya ketakutan itu. Karena yang dominan ketakutan. Ya, paham ya?
Nah, makanya hati-hati loh kalau dekat pohon loh ya, karena bisa-bisa itu kalian mengalami kisah kayak tadi, orang kesasar di surga. Ya, karena kenapa kok bisa begitu? Karena selama ini kalian kan minta surga terus sama Allah. Kalian selama ini selalu berdoa minta surga sama Allah, ya kan? Tapi kenyataan selama ini kalian dikasih surga sama Allah pun juga nggak ngerti. Ya, kenapa? Karena hidup selama ini cuma hafalan, ya kesadaran. Mana aku dikasih surga ya, wah rumahmu itu adalah surgamu. Ya, kalian mau berantem bilang, jangan berantem di rumah, ini surga kita, surga kan itu. Nah, bagaimana kita dikasih surga yang kecil aja nggak bisa menjaga, bagaimana kita mau dikasih surga yang besar? Tetapi ini kamu menjengkelkan, ya udah keluar aja, di anu aja, sana yo, di rumah makan Bang Jul, makan dulu. Kan begitu, ya. Ya, jadi wah kita terus. Iya itu selama ini kita tidak menyadari. Kenapa? Karena kita selama ini hidup itu hafalan dari konteks siapa? Hafalan dari konteks orang-orang terdahulu. Nah, karena kita begitu hafalnya, sampai akhirnya bagaimana kita tidak menyadari apa yang ada pada diri kita. Nah, maka mulailah dari sekarang ini kita belajar untuk menyadari lah, ya, dengan apa yang kita saksikan, dengan apa yang kita lihat dulu aja, ya, sampai nanti belajar menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Paham? Iya, Mas. Paham belum? Ya, jadi hal Oke, pertama, paham ya. Ya, ayo kita jaga surga kita sebaik-baiknya, ya. Di surga itu nggak ada. Semua makanan surga itu nikmat. Maka jangan pernah berkata makanan itu, ya, nggak ada makanan di surga itu enak. Maka bagaimana selalu katakan bahwa masakan istri itu luar biasa, walaupun itu mungkin kasinan atau selalu katakan bahwa masakan ini luar biasa. Ya, kenapa? Ini surga. Di surga nggak ada makanan enak. Kalau ada yang bilang masakan kamu tidak enak, itu bohong. Ya, karena di surga nggak ada makanan nggak enak. Semua masakan di surga itu enak. Jadi jangan protes ya para suami. Banyak protes. Kan nanti akan berkata sama Allah, ya Allah, itu Bisri nggak usah dikasih surga besar-besar ya. Kenapa? Orang dikasih surga kecil aja nggak bisa menjaga, apalagi dikasih surga yang besar. Pindah ke surga yang lain. Surga dunia. Ya, kita tunjukkan ya, kita tunjukkan sama Allah, ya Allah ini loh. Walaupun aku engkau kasih surga, aku bisa menjaga dengan sebaik mungkin ya Allah. Nah, kan begitu. Nanti nggak usah diminta, pasti udah. Itu Bisri itu pandai sekali menjaga surga ya Allah. Dikasih aja surga yang lebih bagus. Nah, kan begitu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada surga yang banyak. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Masih ada pertanyaannya? Yang mau bertanya langsung? Sudah. Terima kasih. Ya, masalahnya ini aku lagi ada tamu dari Ciamis juga, ya. Jadi untuk malam ini kita akhiri sekian dulu ya. Yaitu tadi ya, ingat pesanku ya, jangan kalian bersedih, jangan kalian tuh merasa sulit, banyak masalah, banyak macam-macam tuh jangan ya. Katakan ini hanya peran saja, bukan sesungguhnya ya. Ini hanya peran saja ya. Nah,
kemarin itu sudah bukan milikmu, besok itu bisa jadi itu milik orang lain ya. Peranmu hari ini, maka bagaimana perankanlah hari ini sebaik-baiknya sesuai peran kalian masing-masing ya. Nah, kalian itu bersama keluarga kalian, teman kalian, saudara kalian, anggap itu adalah waktu istirahat kalian syuting ya. Jadi saat istirahat syuting jangan lagi peran kalian di hadapan mereka, nikmati istirahat kalian saja. Iya. Ya. Ya, oke. Nah, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Pada tutur kataku yang kurang berkenan atau tidak sopan, ya, mohon maaf ya. Dan memang kalian berpikir yang memang benar ya. Kalian boleh sepuas hati kalian, itu no problem ya. Tapi yang jelas aku begitu menyayangi kalian, dan namun hari ini akhirnya sekian dulu ya, kita bisa sambung di itu lagi ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah